Wa an Abi Mas'udin Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Badri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah, muttafaqun alaih. Seorang suami saat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama mengharap pahala, maka dianggap sedekah, bukan sebagai kewajiban. Tapi kalau tidak kita niatkan, hanya sebagai ya memenuhi kewajiban saja, gak dapat pahala sedekahnya. Jadi usahakan niat sedekah, niat mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, insya Allah dapat tambahan pahala sedekah. Pahala yang wajib pastinya dapat karena menunaikan kewajiban, plus tambahan pahala sedekah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-296, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau antum baca hadis, Amr itu ain mim ra, ada wawunya, bacanya Amr. Kalau ain mim ra tidak ada wawunya, bacanya Umar. Di bedanya Amr sama Umar apa? Waw. Amru itu Amr, ain mim ra waw. Kalau ain mim ra bacanya Umar. Itu bedanya Amr dan Amru. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Kata Ibnu Alam, ini bisa dibaca an yudhi'a dari af'ala yuf'ilu atau fa'ala yuf'ilu. Tapi yang masyhur yang kedua, fa'ala yuf'ilu, an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah besarnya doa seseorang, cukup besarnya dosa, mohon maaf. Cukuplah besarnya dosa seseorang jika dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maksudnya jadi suami wajib menafkahi anak, istri, bapak, emaknya, cucunya gitu. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab, cukup baginya dosa yang besar. Apa enggak takut dosa besar? Maksudnya gitu. Berarti menyia-nyiakan istri, tidak memberi nafkah kepada istri sesuai kadar kemampuan kita masing-masing, termasuk dosa besar. Dalam satu riwayat Sahih Muslim, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku utahu. Cukup bagi seseorang disebut pendosa jika menahan nafkah-nafkah yang seharusnya dia berikan, ya kepada bapaknya, kepada emaknya, kepada istri dan anak-anaknya. Emaknya butuh, dianya punya, nggak mau ngasih, dosa. Bapaknya juga butuh, dianya kaya, bapaknya miskin, nggak ada kecukupan, nggak mau ngasih, dosa. Istri butuh untuk hidup, dianya ada, tapi untuk foya-foya sendiri, tuh beli makanan sendiri, beli makanan traktir teman-teman kerjanya, istri dan anak-anaknya kelaparan di rumah, dosa besar. Ya, waliyadzubillah. Ada duit gak dikasih ke istri, padahal memang waktunya ngasih nafkah istri. Akhirnya istri terkadang harus ikut bekerja, capek-capek kerja, nggak ada kerjaan, terpaksa menjadi dropshipper. Tahu dropshipper? Nggak tahu ya, jualan online, nggak punya barang jadi dropshipper, nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Atau jualan online jualin produk teman-temannya, terpaksa. Karena mengapa? Suaminya nggak tanggung jawab, dosa besar.
Sebagai suami wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya masing-masing. Orang miskin memberi nafkah standarnya orang miskin. Orang standar lah, orang mungkin apa namanya, di atas miskin itu apa, sederhana gitu ya. Kelas menengah memberi nafkahnya kelas menengah, kelasnya orang kaya memberi nafkahnya orang kaya. Iya. Baik, jadi hati-hati karena ini amanah, dosa. Jadi suami-suami yang malas-malas gak mau nafkahin istri dibiarkan cari hidup sendiri padahal dia bisa memberi nafkah, ingat nanti di akhirat diminta, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antumnya masuk neraka, istrinya masuk surga, kata istrinya, "Masalama khalli walli, dulu kamu lupa sama saya di dunia, sekarang saya mau lupain kamu di akhirat." Mungkin gitu Bu ya? Mungkin gitu ya, mungkin. Iya. Jadi harus ditegaskan, yang wajib memberi nafkah adalah suami nih bapak-bapak. Jangan dibalik, minta nafkah kepada istri. Sekaya apapun istri sampean, istri kita tetap wajib memberi nafkahnya dengan kadar yang kita bisa. Kecuali istri kita saking kayanya bilang, "Udah Mas, udah Pak, udah Ayah, nggak usah ngasih nafkah saja sudah cukup jadi lelaki bagi saya." Kalau seperti itu memang dibicarakan oleh istri, baru gugur, boleh gitu Pak Rudi, boleh. Kalau enggak ya tetap ngasih nafkah kepada istri. Paham ya? Baik. Selanjutnya adalah hadis yang nomor 297. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak satu pun satu hari datang matahari terbit. Dalam satu riwayat hadisnya Abu Darda disebut dalam Fathul Bari, riwayatnya Musnad Ahmad ya. Kata Haythami fil Majma' Zawaid, wa rijaluhu rijalus sahih. Perawinya perawi sahih semua. Ma min yaumin tala'at fihi syamsu, tidaklah matahari terbit illa wa bijanbaiha malakan, kecuali di setiap sisi kita ada dua malaikat, yunadiyani bi sautin yasma'uhu khalqullah kulluhum illa tsaqalain. Setiap pagi matahari terbit ada malaikat turun di samping kanan kiri kita, menyeru dengan suara kencang sekali. Yasma'uhu khalqullah, suara ini didengar oleh semua makhluk Allah, illa tsaqalain. Tsaqalain itu jin dan manusia. Manusia dan jin gak dengar. Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa inna man qalla wa kafa khairun mimman kathura wa alha. Wahai manusia, bersegeralah ke Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sesungguhnya rezeki yang sedikit asalkan mencukupi lebih baik daripada rezeki yang banyak namun melalaikan. Itu pesan malaikat. Kita nggak dengar tadi malaikatnya ngomong itu, tapi suara malaikat ini Rasulullah abadikan, disampaikan kepada kita bahwa setiap pagi malaikat memberi wasiat, memberi nasihat, wejangan kepada kita, wahai semua manusia, sesungguhnya rezeki yang sedikit yang mencukupi lebih baik daripada rezeki yang banyak daripada namun melalaikan. Jadi carilah kecukupan, jangan cari kebanyakan. Orang kalau bisa merasa cukup, itulah orang kaya. Dan sejatinya orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Mak-mak yang kaya, mak-mak yang bagus seperti apa? Yang merasa cukup, udah cukup.
Kalau nggak pernah merasa cukup berarti miskin. Iya, ingat nasihat malaikat ya. Ini nasihat malaikat. Memang kalau banyak suka melalaikan, iya. Orang kalau banyak duit, namanya banyak duit. Sudah punya HP. HP itu setiap tahun keluar model baru berapa kali dari satu brand? Bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Ada yang awalannya S, ada yang awalannya A, ada yang awalannya M, ada yang awalannya kan gitu ya, atau V, ada yang awalannya wis apa wis macam-macam. Kalau nggak ada duit mikir ganti HP enggak Pak Bu? Mikir nggak? Enggak, yang penting bisa WA gitu ya kalau orang tua ya. Yang penting bisa WA, bisa YouTube. Betul Pak Wondo? Udah, yang penting bisa WA, bisa YouTube. Orang-orang tua nggak jauh-jauh dari itu, bisa WA, bisa YouTube. Tapi kalau punya duit, apalagi anak muda, ngeh dengan teknologi, tiap hari dengerin review HP. Iya Banda? Karena punya duit banyak, karena ada duit banyak, lalai. Itu waktu yang didengarkan untuk review HP setengah jam, 1 jam, dipakai baca Quran dapat berapa juz? Minimal setengah juz, iya kan? Atau kalau 1 jam minim-minim bacanya cepat bisa 1 juz. Orang kalau punya duit, duitnya pas-pasan, beli mobil udah, yang penting punya mobil. Betul Pak Rudi ya? Mikir ganti nggak Pak Rudi? Nggak mikir, iya, karena duitnya wis ngepas gitu ya. Udah, yang penting punya mobil. Jadi kalau mau nengok orang tua kemana? Ke Garut, mana? Subang. Pengen orang tua ke Subang, yang penting ada kendaraan. Udah, meskipun itu mobil tahun 2000 berapa 15, wis nggak apa-apa. Yang penting masih normal, sehat, nggak rusak, gitu kan? Tapi kalau duitnya Pak Rudi banyak, mikir nggak beli mobil lagi Pak Rudi? Mikir. Tahun 2015 biasa enak-enaknya masih enak yang 2018 gitu kan ya, karena ada duit. Jadi wirawiri ke showroom mobil, cari mau tukar tambah, cari sono, kadang nggak dapat sebulan, iya kan? Iya. Nanti kalau duitnya lebih banyak lagi, pedagang mobil ala Pak Teguh gitu kan ya. Ini baru keluar model baru gitu kan, keluar model baru, udahlah yang lama jual nanti setiap hari kan namanya jual mobil langsung laku ya. Kalau mau langsung laku bawa ke showroom, tapi harganya biasanya bawah karena mau dijual lagi, iya kan? Bikin harganya bagus, biasanya dijual online. Ada yang nelpon, oh ya lihat nggak cocok, nelpon lagi nggak cocok, itu berapa berhari-hari baru laku. Demi membeli mobil, beli mobil baru juga nggak sehari dapat biasanya, ya kan? Nyoba dulu tipe yang dari paling bawah, biasanya G gitu kan, paling bawah, atau E gitu ya. Baru coba yang lainnya lagi, ya ini mau tipenya V atau apa yang full optionnya 2 bulan itu Pak, kadang baru kelar semuanya. Itu 2 bulan kalau kita terima dengan mobil kita yang biasa-biasa aja, sisa dari 2 bulan dari yang untuk beli mobil baru itu kita belikan yang lain, mungkin selesai sekali. Beliin sawah udah untuk investasi masa depan, kelar, iya kan? Kelar. Atau diambil sebagiannya untuk umroh sekeluarga, nggak usah ganti mobil baru. Yang 100 jutanya untuk umroh bersekeluarga, bapak emak sama 3 anaknya, cukup nggak? Ya cukup lah, nambahin dikit lagi cukup, nggak kepikiran yang neko-neko. Karena ya rezeki yang banyak jika melalaikan nggak bagus. Ya, melalaikan dari siapa? Melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari ngaji, gitu loh Pak. Ya Anda? Iya. TV yang kecil itu lebih baik daripada TV yang gede.
Kalau yang gede melalaikan. Lebih baik nggak punya TV. Lebih baik nggak punya TV. Kalau melalaikan ya. Lebih baik nggak punya TV kalau melalaikan. Lagi musim-musim Piala Dunia. Menang siapa tadi malam? Saham. Maroko versus siapa? Portugal. Menang siapa Pak Rudi? Menang Maroko. Inggris kalau lawan Prancis menang mana? Menang Prancis. Skornya 2-1 katanya. Iya. Ya tahu Pak Ustaz. Pak Ustaz mah baca berita aja, nggak mau lihat capek-capek. Menang siapa? Oh menang. Oh ya wis gitu. Ya nggak apa-apa sesekali. Ini santri kami Pak. Sebagaimana dulu saya ketika tabarukan Quran di Lirboyo itu, pas mulai 8 besar disewain layar tancap Pak. Kami juga nanti seperti itu di pesantren. Jadi kalau musim bola udah santri nggak usah keluar. Nanti kalau udah 8 besar, ada mungkin Piala Dunia, Piala Eropa, gitu. Kalau udah 8 besar, kita sewain layar tancap. Oh layar tancap ya? Iya. Dulu di Lirboyo saya masih ingat berapa titik Pak, lapangan berapa hektar gitu. Ada 3 atau 4 layar tuh Pak. Santrinya 10.000. Jadi ada 4 layar tancap. Tapi ingat sebelum 8 besar nggak boleh keluar nonton. Kalau nonton digunduli disiram pakai air comberan. Karena ngapain sih capek-capek nanti ini santri-santri kita ajak nonton bola Pak ini. Santri-santri diajak sama musyrifnya Ustadz Yusuf. Mana Ustadz Yusufnya? Nggak ada ya. Ada. Ya nonton bola ya nggak apa-apa. Namanya santri ya. Anak muda pasti suka bola. Nggak apa-apa. Ya melalaikan sesekali nggak lumrah manusia, tapi kalau terus-terusan ya jangan. TV gede apa itu kadang lebih seneng. Jadi paket internet juga Pak Bu, ingat kalau sampean kasih anak-anak sampean paket unlimited di rumah tanpa batas, pasang modem wifi, itu anak mau buka YouTube seharian mah bebas, nggak mikir iya mana, nggak mau dia bergaul dengan temennya, bisa jadi bergaulnya dengan game online, bergaulnya tembak-tembakan, nembakin orang lain, ngajarin kekerasan, berantem, nggak tahu belajar psikologi, bermain secara fisik, ketemu harus sabar dan sebagainya, nggak ketemu itu. Tapi kalau paketnya 50.000 sebulan, saya ini 50.000 sebulan. Kalau mau ngapa-ngapa mikir dulu ini, lihat paketnya masih berapa, karena harus cukup 1 bulan. Biasanya lebih lalai yang paketnya unlimited dibandingkan paketnya terbatas yang limited. Paham ya? Iya, jadi pilih-pilih Pak Bu. Ya. Anak kita kalau dikasih fasilitas yang tanpa batas itu, kadang ya poya-poya, lalai, lupa untuk menjadi anak yang mandiri. Berbeda dengan anak yang dikasih, ya ini segini harus cukup. Cukupkan sebulan di pesantren, di sekolah, ini jatah kamu sebulan sekian. Harus cukup, dia akan mikir. Jajannya per hari berarti maksimal sekian. Kalau pengen jajan lebih, berarti sepekan harus tidak jajan untuk demi kebutuhan sepekan, besok mau jajan gede. Nah seperti itu nasihatnya malaikat loh ya. Kita nggak dengar tiap hari diteriakkan oleh malaikat. Alhamdulillah Rasulullah menyampaikan kepada kita, wala gharabat syamsuhu illa wa bijanbaiha malakani yunadiyan. Dan tidaklah matahari tenggelam kecuali 2 malaikat juga berteriak, berdoa. Apa doanya yang ini? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi kalau satu riwayatnya pagi, satunya sore. Ya bisa pagi, bisa sore, bisa dua-duanya. Malaikat selalu berdoa. Doanya malaikat yang satu bilang, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang memberi. Ya Allah, rusakkan orang-orang yang tidak mau memberi,
yang bakhil. Allahumma a'ti mumsikan. Mumsik itu nggak mau ngasih. Talafan, talaf itu kerusakan. Kata para ulama ada dua kemungkinan rusak. Rusak apa? Bisa jadi rusak hartanya, bisa jadi rusak badannya. Kan talaf di sini nakirah bisyakil isbat faya'um. Maksudnya ya semua kerusakan bisa menerpa hartanya, bisa menimpa badannya. Jadi orang Islam tidak boleh pelit. Ya. Terlebih kalau pelit pada keluarganya. Karena nafkah yang wajib kita keluarkan setiap hari itu pada siapa? Keluarga. Kalau sedekah sunnah itu hukumnya sunnah. Nah ini kalau pada keluarga ya wajib. Kata ulama Syafi'iyah wajib diberikan setiap hari. Lah iya, tiada hari kecuali seorang suami wajib memberi nafkah pada istri. Tiap hari. Ya bisa pemberiannya bisa sepekan sekali, tapi untuk tiap hari. Mungkin kalau Pak Ngadimin malah setelah setiap hari setiap pekan udah kasih sebulan gitu Pak ya. Oh ngambil sendiri, Masya Allah ya. Udah tahu duitnya ngambil sendiri. Luar biasa, malah ngambil sendiri gitu. Pak Teguh juga mungkin kali ya ngambil sendiri gitu. Nah, Pak Wondo, itu Pak Tio, Pak Bambang mungkin ngambil sendiri. Ya luar biasa, bagus itu. Baik, jadi salah satu cara agar harta kita berkah dijaga oleh Allah adalah dengan memberi nafkah. Minimal nafkah kepada anak istri, Pak. Iya. Minimal kita beri nafkah kepada anak istri, insya Allah harta kita terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelit yang kelewat pelit itu kalau sudah pelit kepada anak istri itu kelewatan banget pelitnya gitu ya. Ada duitnya anak minta padahal anak butuh gak dikasih, terlalu ya.